Dimas, Ya Mas, mungkin kita bisa mulai nanti ini kan kita rekam ya bagi teman-teman yang mungkin nanti terlambat atau apa bisa mendengarkan gitu. oh oke oke, Ini atau ini di tempat saya udah kurang 2 menit sih. iya iya, Atau mau sekarang atau dipaskan jam 9. dipasin aja Mas. Oh ya, oke oke. Coba tak kasih pengumuman di grup ya, CTF. Kita sudah mulai. Ini lagi di kampus lagi ada acara ospek. Iya, Mahasiswa baru. ya, Profono lagi ngasih speech di depan. Oke oke. Jadi saya melipir dulu eh, sambil nanti mendengarkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita bisa langsung mulai saja ya, Pak Dimas. Ya, boleh boleh. Ini yang di grup sudah saya confirm kalau nggak hadir ya nanti recordnya akan saya upload ke YouTube, tapi unlisted ya, tidak semua orang bisa lihat. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Pak Dimas selaku mentor ya di kampus juga sebagai dosen. Kaitannya ITTS kali ini akan mengadakan CTF gitu ya, Capture the Flag, yang mana akan dilaksanakan besok. Jadi ini adalah beberapa panduan juknis dan mungkin ada hal-hal yang ingin rekan-rekan tanyakan nanti di dalam prosesnya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Silakan untuk disimak ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dimas untuk memulai. Terima kasih Pak Dimas. Time is yours. Baik, terima kasih Mas Agung. Ya, selamat datang untuk para peserta CTF ITT Sec 2025. Hari ini kita technical meeting ya. Kurang lebih kita akan bahas aturannya, kemudian apa saja yang boleh, apa saja yang nggak boleh. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat statistik yang daftar itu ada cukup banyak ya, ada 607 peserta. Ini kita nggak expect sekian, ternyata lumayan banyak, alhamdulillah. Ini adalah jadwal kegiatan ya, ini tanggal-tanggal penting ya, ini harus diperhatikan. Jadi kita hari ini udah technical meeting ya, jam 9, kita mulai pelaksanaan CTF itu besok. Itu durasinya 12 jam, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini dilakukan secara online. Semuanya dilakukan secara online. Lalu nanti rekan-rekan yang berada di peringkat-peringkat di atas ya itu boleh mengumpulkan write up ya, harus mengumpulkan write up itu paling lama itu sebelum jam 12 malam tanggal 22 September itu dikirim ke emailnya Mas Agung, itu sudah tertera ya di sini. Oke, nanti setelah write up terkumpul, kita akan melakukan verifikasi pemenang. Nanti akan kita kontak, makanya harap diisi dengan benar ya email dan nomor telepon yang ada di website yang sudah kita berikan itu ya, di platform CTF-nya itu.
Nanti akan kita kontak, lalu di tanggal 24 kita akan melakukan pengumuman pemenang, tanggal 24 September. Oke, kategori soal kita saat ini ada 5 kategori ya. Ada web exploitation, kriptografi, forensik, mobile, dan PWN atau binary exploitation. Nanti sebagai bocoran aja ini akan didominasi oleh paling banyak di web exploitation ya. Lalu ini peraturan CTF-nya. Nah, yang pertama ya, ini nggak boleh menyerang infrastruktur CTF, jadi server, kemudian websitenya itu nggak boleh dilakukan penyerangan secara langsung gitu ya. Seperti DDoS atau mungkin hal-hal lain yang bisa menyebabkan servis CTF-nya ini jadi down atau melambat, nah itu nggak boleh. Lalu serangan hanya boleh dilakukan terhadap target yang disebutkan secara eksplisit dalam soal. Jadi tiap soal nanti sebenarnya ini tidak ada yang, sorry mas, masih masuk ya suaranya? Aman Mas, aman, aman, Aman ya. aman sekali. Jadi tidak boleh melakukan brute force terhadap flag atau endpoint kecuali diperbolehkan secara tertulis dalam deskripsi soal. Ya ada beberapa soal yang memang brute force, tapi brute force itu tidak dilakukan ke dalam servernya ya, melainkan di dalam lokal atau PC peserta masing-masing gitu ya. Yang keempat, dilarang membagikan flag kepada peserta lain atau meminta flag dari peserta lain. Nah, kalau ini udah jelas ya, nggak boleh bagi-bagi flag. Ini harus dilakukan secara sportivitas, jujur ya. Yang kelima, dilarang mempublikasikan flag atau write-up sebelum kompetisi dinyatakan selesai. Jadi selama pertandingan berlangsung, teman-teman tidak boleh sharing flag gitu ya, misalkan naruh di sosial media atau mungkin di grup WhatsApp dan lain-lain ya, sampai kompetisi dinyatakan selesai. Lalu gunakan tools yang tidak mengganggu sistem dan peserta lainnya. Yang ketujuh, perhatikan format flag. Ya, format flag ini selalu formatnya seperti ini ya, IT tseg, kemudian kurung kurawal seperti ini, dan flagnya dinamis di dalamnya sini ya. Lalu jika menemukan bug atau celah di luar konteks soal, harap melaporkan ke panitia, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Jadi nih, contohnya misalkan di antara soalnya itu atau server kita itu ternyata ada celah gitu ya, yang dimana mungkin kalian bisa masuk, harus bisa melihat soal dan sebagainya. Ini harap dilaporkan saja ke panitia, nanti akan kita special mention lah, nanti akan kita tulis special mention di website CTF ini. Terus yang ke-9, tidak boleh merusak server atau flag ya, atau segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kompetisi. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah flag dan itu ada kemungkinan misalkan bisa dihapus, itu tidak boleh ya, dihapus atau dirubah itu tidak boleh. Yang ke-10, pertanyaan kepada panitia hanya diperbolehkan untuk kendala teknis seperti soal yang tidak bisa diakses, server down, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya para peserta tidak boleh menanyakan perihal soal, Mas ini gimana ya, gitu ya. Atau ini sudah benar apa belum, kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Kita menjaga sportivitas di tiap peserta. Jadi kita tidak akan memberikan petunjuk apapun kepada para peserta, siapapun. Lalu yang ke-11, menjaga etika, sportivitas, dan tidak melakukan tindakan seperti DOS, spam, atau sabotase. Ke-12, keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-13, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang ke-14, pemenang akan segera dihubungi setelah verifikasi. Jika tidak ada konfirmasi dari peserta dalam waktu yang ditentukan, maka hak pemenang akan diberikan kepada peringkat berikutnya. Ya. Oke, jadi misalkan kalau kalian menang gitu ya, kemudian merasa mungkin tidak dihubungi oleh panitia gitu ya, kalian silakan japri aja ya ke emailnya Mas Agung, boleh. Ini ya. Itu, tapi dipastikan akan coba dihubungi oleh panitia kecuali kalian salah nulis
emailnya atau salah nulis nomor teleponnya gitu ya. Nah, ini aturan penilaiannya ya. Ketika bermain itu sistem penilaiannya kita menggunakan standar skor yang udah disesuaikan melalui platform CTFD. Ya, jadi kita pakai standar CTFD, mungkin yang udah nggak asing ya dengar CTFD itu apa. Yang pertama, setiap soal memiliki skor yang tetap. Ya, misalkan skornya 10 ya 10, artinya misalkan peserta pertama berhasil nilainya dapat 10, peserta kedua berhasil nilainya tetap 10 gitu ya. Terus ini tidak berubah gitu ya, meskipun banyak peserta berhasil menyelesaikannya. Yang kedua, skor ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan soal. Jadi kalau yang poinnya kecil ya tentunya soalnya lebih tidak sulit, mungkin ya di bawah sedang atau mudah. Kalau skornya tinggi, otomatis soalnya itu adalah yang sedang ataupun sulit. Yang ketiga, peserta akan mendapatkan skor penuh sekali saja ketika berhasil submit flag yang benar. Ya, maksudnya cuma bisa submit satu flag dalam satu soal ya. Yang keempat, tidak ada penalti untuk submission yang salah, kecuali pada soal tertentu yang diberi batas maksimal attempt atau submission limit. Jadi tidak ada penalti kalau melakukan submission yang salah ya, tapi itu akan tercatat di database kita ya. Kalau misalkan coba-coba flag gitu ya, atau artinya mungkin melakukan brute force gitu ya, kita bisa saja melakukan banned kalau misalkan memang brute force-nya terlalu mengganggu gitu ya. Namun ada juga soal yang memang dibatasi. Satu soal cuma boleh submit 5 kali flag salah gitu ya. Gitu. Terus kalau sudah melewati batas limitnya, nanti soal itu akan kekunci buat kalian yang sudah salah melakukan submit flag gitu ya. Jadi pastikan flag yang didapat itu memang kalian dapat ya. Di sini tidak ada apa namanya flag yang kira-kira itu sebagai decoy-nya gitu ya. Ya, tertulis jelas flagnya. Makanya jangan dicoba-coba gitu. Terus peringkat akhir ditentukan berdasarkan jumlah total poin tertinggi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi yang pertama itu adalah yang peringkat atas ya, paling atas itu adalah peserta yang poinnya tertinggi. Jelas ya. Lalu kalau ada dua peserta ya yang poinnya sama dan itu tertinggi gitu misalkan ya, itu akan dilihat dari waktu submit terakhir tercepat gitu ya. Misalkan ada 10 soal, masing-masing sama-sama mengerjakan 10 soal, akan dilihat nih yang paling cepat kerjain ke 10 soalnya itu siapa gitu. Nah, itu akan menjadi penentu posisi yang lebih tinggi. Lalu yang keenam, ini tadi sudah ya, dimention semua flag harus mengikuti format yang ditentukan dalam soal. Activity set flag di sini gitu ya. Jika tidak sesuai format, maka tidak akan diterima oleh sistem. Oke, ini hadiah dan penghargaan untuk kategori peserta siswa SMP SMA sederajat ya untuk putra yang juara 1 ini akan mendapatkan beasiswa 3 semester. Untuk juara 2 mendapatkan beasiswa 2 semester, juara ketiga mendapatkan beasiswa 1 semester. Untuk yang putri juga sama, ya. Juara 1 akan mendapatkan beasiswa 3 semester, juara 2 mendapatkan beasiswa 2 semester, juara 3 mendapatkan beasiswa 1 semester. Untuk mahasiswa aktif ITTS, ya, yang juara 1 akan mendapatkan beasiswa 1 semester. Dengan catatan, ya, bagi siswa SMA yang belum lulus tahun ini, misalkan masih kelas 2, ya kelas 2, berarti kelas berapa kalau sekarang tuh? 11 ya. Beasiswa dapat diklaim saat masuk kuliah di tahun berikutnya. Jadi bisa diklaim nanti ya, setelah kalian lulus baru bisa diklaim, itu boleh. Lalu semua pemenang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan sertifikat resmi dari panitia. Nah, ini juga penting nih ya buat portofolio kalian nanti kalau misalkan ditulis di CV itu jadi keren ya. Oke, ketentuan peserta. Peserta adalah perorangan, bukan tim. Kompetisi dilakukan secara online melalui platform yang disediakan. Ya, soal akan dibuka serentak pada saat kompetisi, jadi artinya nggak akan dibuka per jam, semuanya akan langsung kita buka aja. Silakan pilih
mana keahlian Anda yang bisa dikerjakan lebih dulu ya, silakan aja. Yang keempat, harap mengisi nama sekolahnya. Nah, ini wajib ya. Yang udah daftar, belum ngisi nama sekolah, silakan diisi dulu nama sekolahnya. Silakan login, kemudian klik yang settings ya. Situ nanti ada inputan nama sekolah, itu wajib diisi. Lalu peserta hanya untuk SMP SMA sederajat putra dan putri. Yang F peserta hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi TTS ya. Mohon maaf untuk kampus lain nanti bisa ikutan kalau acara sudah selesai bisa ikutan main ya. Lalu yang G, apabila di luar ketentuan E dan F, maka akun akan kami ban atau nonaktifkan dan boleh dibuat latihan setelah CTFD. Oke, ini link hari ini ya. Oke, saya rasa itu CTF technical meetingnya. Mungkin ada pertanyaan. Ada di chatting, Pak. Oke, mostly black box atau white box, Pak. Ada kebanyakan ini mungkin sekitar 80% itu black box. Ya, white box kenapa kita hindarin karena white box ini sekarang udah nggak seru ya, soalnya gampang banget dibantu sama AI gitu ya. Nah, ini pengen yang black box nih, jadi buat lebih menantang aja. Ini ada lagi? ada daminya nggak, Pak? Daminya ada sih kalau untuk bonus-bonus, soal bonus ada, nanti bisa dicoba yang baru belajar kan ya, bisa. Ada kasih contoh nggak, Pak? Contoh kayaknya jangan dibuka sekarang ya. Contoh banyak lah kalau misalkan cari di Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini tidak asing ya sama CTF, sehingga tadi formatnya dalam proses menjawabnya juga bisa sesuai ya, kira-kira Ya. begitu. Nanti ada panduannya sih, pas lagi main CTF, nanti ada panduan soal itu gimana cara inputnya. Pak, kalau yang nggak juara dapat apa, Pak? Dapat ilmu, insya Allah. Dapat fun-nya aja lah. Dinikmatin aja proses belajarnya. Ya, kemarin itu kalau pengalaman yang tahun lalu justru ada Livio ya, Pak, dari SMP, dari Tarakan kalau nggak salah itu. Malah justru menang SMP. Oh iya. Waktu Olimpiade CTF yang lalu, Pak. Iya, benar-benar. Itu. Ya, jadi nanti ini ya kalau serius ya nanti akan jadi pekerjaan kalian gitu. Kalau mau having fun untuk mengetes keilmuan ya silahkan begitu ya, kira-kira begitu. Kalau mau Betul, ambil betul. kesempatannya ya silakan nanti ini diklaim untuk free secara perkuliahan ya, secara tadi ada yang 3 semester, ada yang 2 semester, ada yang 1 semester. Gitu. Dan jadi nanti mungkin yang dijelaskan ini Pak, kaitannya kalau misalkan saya mengerjakan pukul 8 sampai 10, apakah ada perbedaan antara jam 3 sampai jam 5 misalnya begitu Pak? Oh, nggak ada sih, nggak ada perbedaan. Jadi pokoknya selama yang dihitung kan waktu penyelesaiannya ya. Jadi yang paling cepat aja. Gitu. Makanya saran saya sih mulai main dari jam 8. Stay tune aja jam 8. Ya. Rugi aja. Berarti yang punya kegiatan Karang Taruna di off-kan dulu ya. Kalau mau ada kondangan ya titip dulu ya kira-kira. Ya kecuali misalkan yang main dari jam 8 sampai jam 1 siang belum selesai semua soal dan ada yang main dari jam 10 udah langsung selesai dalam waktu 2 jam ya tetap menang yang start jam 10 gitu. Ya oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan dari sekitar 30 peserta ini? Ada yang mau raise hand? Silakan. Atau mau pakai mic? Pak itu paling minimal mainnya jam 8 apa bisa lebih pagi Pak? Jam 8 ya. Startnya kita jam 8. Ya, jam 8 sampai jam berapa tadi Pak? Di slide itu kan ada tuh. Oh ya, jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, tuh.
Pak, pakai AI boleh nggak? Pakai AI boleh, nggak masalah. Boleh, boleh. Karena ya Ya, emang udah zaman ya gitu. ya. Boleh, Pak, boleh. ini mainnya hanya di hari Minggu kan ya? Hari sekolah kayaknya hari Senin udah nggak ada yang harus dikerjakan lagi kan, Pak? Nggak ada. Hari Minggu aja ya, Pak Dimas ya? Iya, 1 hari tok. Kalaupun nanti nilainya kembar untuk penentuan juara 1, 2, 3 itu ada rate up ya, Pak ya? Ya, tetap ada dari waktunya juga sih, Mas Agung. Jadi dilihat dari waktunya. Beratap itu kita akan gunakan juga mungkin untuk melihat ininya ya, verifikasinya gitu. Terus ini ada rate up-nya cuman dokumen atau plus video? Dokumen aja cukup sih. Ah, dokumen saja cukup. Ya. Di screenshotin tapi ya, jangan cuma kata-kata gitu. Tools yang tools yang diizinkan apa aja ya? Banyak sih tools ya. Boleh kalau kalian pakai apapun boleh asal jangan yang sifatnya itu intrusif ya. Full misalkan vulnerable web scanner, nah itu nggak nggak boleh ya. Karena percuma juga sih, nggak bakal dapat juga gitu. Ya tools yang membantu aja di tiap soal nanti. Yang dapat sertifikat hanya untuk juara 1, 3. Ya, nanti akan kami coba pertimbangkan, asalkan mengisi dengan benar ya, nama dan Hmm, sekolahnya. ya Itu. lengkap ya. Ini Ya, ya. nanti bisa kalau nggak juara dan pengen sertifikatnya, nanti saya cek di websitenya CTF. Begitu nanti saya akan bikinkan sebagai peserta, kira-kira begitu. Ada minimal ngerjain soalnya nggak Mas Agung? Nah, boleh, boleh tuh Pak, boleh. Berapa ya Pak? Ngerjain 2 soal lah, 2 atau 3, 2 soal Oke, lah, 3 soal. 2 soal lah ya, oke. Hmm. Peserta dapat sertifikat kah? Kalau kalau yang tadi disampaikan yang juara yang dapat. Terus ini ada pertanyaan lagi, apakah yang nggak dapat juara dapat sertifikat? Dapat tapi minimal 2 soal lah ya. Pak, Ya, peserta dapat sertifikat enggak? Kalau peserta toh nggak ngerjain enggak, minimal 2 ya Pak ya. hmm. Minimal Jadi kelihatan lah ada ikut sertanya gitu ya. ya oke. Jadi kita nggak effort-effort banget lah. Pak, kalau automation tools buatan sendiri gimana? Mau ngebantu CTF? Boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh, boleh. Boleh. Jangankan buatan sendiri, orang pakai AI aja boleh kan gitu. Mm-mm. Mantap, oke. Pak, ngerjainnya itu sambil Zoom atau bisa tanpa diawasi? Tanpa ya Pak ya. Bebas, nggak pakai Zoom. Yang penting teman-teman langsung Enggak, fokus aja. enggak. Main aja pokoknya. Pokoknya ada di depan layar dah itu dia mainin. Emang totalnya ada berapa soal tuh Pak? Dan level-levelnya itu apa aja ya Pak? Soalnya kurang lebih ada 13 soal sih. Ya. Levelnya itu saya rasa ini nggak terlalu sulit ya, tingkat kesulitannya. Dimulai dari paling easy gitu ya, sampai mungkin sekitar medium high dikit lah. Gitu. Karena kita menyesuaikan, nggak terlalu susah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tunggu sampai setengah 10 ya Pak. Boleh. Kalau sampai setengah 10 nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita sudahi. Itu. Nah, ini kebetulan ada Mas Ardi juga yang tahun lalu juara GTF. Mas Ardi, dengar nggak ini? Ada nggak nih Mas Ardi? Anda di sini Mas Ardi? Nggak ada ya?
atau penyamaran nih? Ya kalau di luaran sana Ya, ya, kuliah kayaknya Pak. Oh, oke. Pak kalau di jadi mungkin bisa cerita ya Pak di luaran sana sambil nunggu ada pertanyaan baru sampai 9:30. mm, Em, Mungkin terkait dengan perkembangan pekerjaan tentunya Pak di bidang cyber gitu ya. Itu mungkin bisa diceritakan. Kebetulan Pak Dimas ini selain dosen di TTS, dosen cyber, beliau punya usaha sendiri. Boleh di searching namanya Etik Ninja. Yang di web CTF itu ada begitu. Eh, Beliau menangani beberapa institusi, lembaga, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya sambil nunggu 9:30. ya. Oke, kalau kita lihat perkembangannya ya, cyber security dari awal Etik DJ itu dari 2016 sampai sekarang ya, itu peningkatannya lumayan baik ya. Maksudnya cyber security itu cukup berprospek ya di masa depan ini ya. Karena kita tahu kan, kalau misalkan di bidang lain deh, misalnya di bidang lain itu sudah banyak yang mulai tergerus AI, ya cyber security juga, tapi tetap ya, cyber security itu tidak bisa full digantikan oleh AI ya, karena memang masih dibutuhkan validasi dari manusia. Jadi kalian yang ingin berprofesi di bidang cyber security itu masih sangat-sangat terbuka banget karena demand-nya banyak, tetapi para pegiatnya itu masih yang profesional ya, itu masih terbilang sangat sedikit lah, masih terbuka lebar gitu ya. Jadi jangan takut buat belajar gitu ya, belajar cyber security. Ya salah satunya ikutan CTF ini lumayan. Pak buka loker Pentest nggak Pak? Buka, saya buka loker Pentest. Coba aja buka di Etik Ninja ya. Oh, langsung ditawarin Anak di. anak-anak ITTS juga ada yang udah ikut di Etik Ninja, jadi Iya. eh, ya sudah ada beberapa ya gitu. Tapi ya itu ya, pastikan skill kalian oke ya. Iya, kalau skill rebahan ya susah juga ya Pak ya. Ya, dia selain skill, etika juga itu juga nomor satu tuh di cyber security ya, karena kita pasti akan bersinggungan sama data-data kredensial, data-data sensitif punya klien gitu ya. Jadi etika juga lebih penting justru ya dibandingkan skill. Yang pertama ya etika, baru skill. Ya, apalagi mungkin sekarang perkembangannya AI sudah ada di dalamnya perkembangan udah include beberapa tools pentas Ya, ya Pak ya, gitu ya. benar-benar. Kalau ada yang ngikutin Hacker One ya, di sini pasti ada kan ya ngikutin Hacker One. Mungkin tahu eh, Expo ya. Expo itu fully automated AI yang ikutan bug bounty dan itu peringkat satu di Hacker One sekarang ya. Bisa dicek. Jadi serem ya kalau punya mesin AI yang canggih gitu ya. Pak, kategori mobil itu mirip sama reverse engineering atau beda Pak? Baru dengar soalnya. Oh, ada reverse-nya ya. Cuman ini soal ini menarik ya. Jadi dirancang oleh rekan-rekan di sini. Soalnya itu kalian bisa memecahkan tuh nggak cuman dari satu teknik gitu ya. Bisa dari beberapa teknik, apalagi yang mobile ini. Gitu. Pas saya juara mas jadi pentas jati tinggi ya Pak. Ya kirimin lah CV-nya, kirimin dulu. Nanti biar di tes. Itu Ya, ya, oke. beberapa soal seperti itu. Oke Pak. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain mengenai CTF kita besok, jadi intinya besok dilakukan secara online mulai pukul 8 dan soal serentak akan dibuka tutup hingga pukul 20. Mungkin bisa digeser ke jadwalnya, Pak. Oke. Terus nanti write up ini eh, ketika hasilnya
mirip ya Pak ya? Atau bagaimana yang batas pengumpulan write up Ah, ini? ini yang berada di peringkat-peringkat atas saja, Mas Agung. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 boleh. Tapi nanti bisa jadi mungkin Sampai 5 atau gimana? ya ya boleh 1 sampai 5 karena bisa jadi yang peringkat di atas itu ternyata mungkin tidak sesuai kualifikasi atau mungkin Di ya luar SMA, SMP dan hmm. ITTS ya? nanti mending kita kontak aja Mas Agung Oh yang oke. peringkat atas untuk kita mintakan write up-nya siapa saja gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nanti setelah jam 8 malam besok begitu kita akan melihat pemenangnya, tapi pemenang ini bisa saja kita diskualifikasi kalau memang tidak sesuai. Dan Ya, nanti kita akan coba hubungi beberapa pemenang, kemudian untuk mengumpulkan yang namanya write up ya. Dan nanti kita coba verifikasi, kemudian kita kontak langsung dan insya Allah tanggal 24 itu akan kita eh, umumkan pemenangnya. ya. Pak, kalau lupa kirim write up tapi semua flag valid, apa otomatis gugur? Iya dong, itu bagian dari syaratnya. Oh ya, gitu ya. Terus mungkin yang lain-lain nanti bisa dibaca dan besok nggak perlu online Zoom ya, langsung aja dikerjakan. Insya Allah jam 8 kita akan buka seluruh soal. Mungkin begitu Pak Dimas, yang lain Ya, oke ya. Nanti kalau yang baru gabung, ini akan saya upload ke YouTube, nanti saya akan share tapi sifatnya unlisted ya, tidak publik gitu, supaya khusus untuk teman-teman aja nih. Mungkin bisa diulang gitu. Jadi mau pakai AI boleh, mau pakai tool sendiri boleh, dipersilahkan karena memang sudah eranya seperti itu ya gitu. ya, Nah, betul. kemudian pastikan teman-teman bisa fokus menyelesaikan, jangan ke distract ya, misalnya nak beliin ini dulu, apa namanya, bumbu-bumbu dapur. Nah ini kalau yang mau ke pasar dulu ke pasar begitu. Jadi pastiin teman-teman bisa ongoing gitu ya, sesuai dengan waktunya. Saya kira gitu, teman-teman semua. Terima kasih Pak Dimas, terima kasih. Sampai Sama-sama. ketemu besok. Selamat bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.